Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Utami dari kelas D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM PO 7120124053. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa Indonesia nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, sidang bahasa pengantar pendidikan, sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional, sebagai bahasa media massa, sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, rapat, surat dinas, atau dokumen akademik. Ciri-ciri adalah penggunaan tata bahasa yang baku, kalimat lengkap, dan kata-kata resmi. Contoh, rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 WIB di ruang sidang utama. Ragam bahasa non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat santai dan tidak terlalu terikat pada aturan tata bahasa baku. Umumnya digunakan saat berbicara dengan teman atau keluarga. Contoh, besok kita jadi jalan-jalan enggak? Ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi verbal. Ragam ini lebih fleksibel dan seringkali menggunakan ekspektasi atau intonasi yang membantu menyampaikan makna. Contoh, kamu udah makan belum? Ragam bahasa tulis digunakan dalam bahasa tertulis seperti artikel, buku, atau surat, biasanya lebih berstruktur dan formal dibandingkan dengan ragam lisan. Contoh, penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang tidak terkendali, seperti deforestasi dan emisi gas ruang kaca. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademi atau ilmiah dengan fokus pada kelepatan, kejelasan, dan penggunaan istilah khusus. Contoh, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa seperti koran atau berita. Gaya bahasanya ringkas, informatif, dan mudah dipahami. Contoh, banjir yang melanda Jakarta menyebabkan ribuan warga mengungsi. Soal yang ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Ejaan adalah aturan atau kaidah dalam penulisan kata, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemanggalan kata. Ejaan berfungsi untuk menjaga konsisten dan keluasan dalam bahasa tulis. Contoh ejaan. Yang pertama, penulisan huruf kapital pada awal kalimat. Ibu pergi ke pasar. Yang kedua, penulisan kata sarapan dan bahasa asing. Aktivitas dari bahasa Inggris. Yang ketiga, penulisan kata ulang. Buku-bukuan. Tanda baca adalah simbol kalimat. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, frasa, atau kata serta membantu memperjelas maksud tulisan. Tanda baca memudahkan pembaca memahami struktur dan intonasi tulisan, seperti kapan berhenti, kapan menegakkan sesuatu, atau kapan suatu kalimat memiliki makna khusus. Contoh tanda baca: titik untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Hari ini cerah, koma, untuk memisahkan bagian-bagian dalam. Tanda tanya untuk kalimat tanya. Tanda seru untuk mengekspresikan emosi atau perintah. Soal yang keempat, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan gagasan atau perasaan secara tepat dan
efektif. Contoh dalam kalimat. Yang pertama, diksi sederhana. Dia sangat marah ketika mendengar kabar itu. Yang kedua, diksi yang lebih formal. Dia merasa murka ketika mendengar berita tersebut. Soal yang kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan maksud atau gagasan secara jelas, singkat dan tepat kepada pembaca atau pendengar tanpa menimbulkan kebingungan. Contoh kalimat efektif. Ibu menanam bunga di taman setiap pagi. Penjelasan yang satu. Jelas, kalimat ini mudah dipahami dan langsung menyampaikan informasi bahwa ibu menanam bunga di taman setiap pagi. Yang kedua, singkat. Tidak ada akan kata berlebihan atau tidak perlu. Yang ketiga, tepat. Setiap kata yang digunakan mendukung makna kalimat dan tidak menimbulkan keraguan. Soal yang keenam, jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf, deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Pengertian paragraf adalah satuan terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk mengembangkan suatu gagasan utama. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, atau mendengar apa yang digambarkan. Paragraf ini fokus pada penggambaran sensoris atau pengalaman panca indera. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau menebarkan informasi, fakta, atau pengetahuan secara objektif kepada pembaca. Paragraf ini bersifat informatif dan tidak mengandung pendapat pribadi. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bercerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berurutan. Paragraf ini seringkali digunakan dalam cerita atau laporan kejadian. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau pandangan tertentu. Penulisan biasanya memberikan alasan bukti atau data yang mendukung argumennya. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti ide, gagasan, atau melakukan tindakan tertentu. Paragraf ini biasanya menggunakan bahasa emosional dan meyakinkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.